Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan metode estimasi algoritma K-Nearest-Neckbor dengan nama kelompok. Dan yang pertama, Nila Rahmawati dengan NIM 4117005. Dan yang kedua, Suryo Bagus Suseno dengan NIM 4117017. Dan saya sendiri, Dian Anggayo 4117059. Dan yang terakhir, Ahmad Baidawi dengan NIM 4117095. Oke, next. Definisi estimasi adalah suatu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai dari suatu populasi dengan menggunakan nilai dari sampel. Estimator adalah nilai pendugaan atau suatu data statistik sebagai sampel yang digunakan untuk mengisi suatu parameter. Dan yang kedua, K-Nearest-Neckbor yang disingkat dengan KNN adalah sebuah metode klarifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklarifikasikan sebelumnya, termasuk dalam supervised learning, di mana hasil query instan yang baru diklarifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Oke, next. Kelebihan dan kekurangan algoritma KNN. Yang pertama, kelebihannya adalah KNN memiliki beberapa kelebihan, yaitu bahwa dia tangguh terhadap training data yang noisy dan efektif apabila data latihnya besar. Dan yang kedua adalah kekurangannya. Yang pertama ada KNN perlu menentukan nilai dari parameter K, jumlah dari tetangga terdekat. Dan yang kedua, pembelajaran berdasarkan jarak tidak jelas mengenai jarak apa yang harus digunakan dan atribut mana yang harus digunakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kelemahan yang terakhir, yang ketiga, biaya komputasi cukup tinggi karena diperlukan perhitungan jarak dari setiap sampel uji pada keseluruhan sampel latih. Oke, next. Tahapan algoritma KNN. Kita mulai dengan memasukkan nilai K, dan yang kedua pola dan latih, dan yang ketiga target data latih, dan yang keempat pola data uji, dan di selanjutnya normalisasi pola dan latih, dan yang kedua pola data uji, dan selanjutnya jarak Euclidean, dan disambung dengan bobot dan rumus estimasi, dan selanjutnya keluaran hasil estimasi, lalu selesai. Next. Data latih. Sebagai contoh, kita mengambil data price of heating oil berdasarkan income per household. Kita mengambil sampel data latih berjumlah 23 sampel. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Data uji. Data uji pada gambar di sini diambil dari hasil perhitungan normalisasi data latih pada baris terakhir. Normalisasi data. Normalisasi data menggunakan rumus data X dikurangi data min dibagi data max dikurangi data min, di mana data X adalah data yang dinormalisasikan, data min adalah data minimum pada kolom tersebut, dan data max adalah data maksimum pada kolom tersebut. Jarak Euclidean. Jarak Euclidean menggunakan rumus DXY sama dengan sigma N XI dikurangi YI kuadrat, di mana DXY adalah jarak antara data uji dan data latih, X adalah data uji, Y adalah data latih, dan N adalah jumlah data latih. Rumus estimasi.
Rumus estimasi menggunakan rumus Y nu sama dengan sigma I W kali Y dibagi sigma I W, di mana Y nu adalah hasil akhir, sigma I W adalah bobot distance, sigma I Y adalah nilai data latih. Untuk perhitungan manual akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Suryo Bagus Suseno. Saya di sini akan menghitung normalisasi data. Rumus dari normalisasi data adalah data X dikurangi data minimal dibagi data maksimal dikurangi data minimal. Pertama-tama kita akan menormalisasi baris pertama. Di kolom price of heating oil, yaitu 50 dikurangi data minimal 50, kemudian kita bagi data maksimalnya 80 dikurangi 50 sama dengan 0. Kemudian pada kolom income per household, data X nya 9 dikurangi data minimalnya 9, lalu kita bagi 17 data maksimal dan dikurangi data minimal 9 sama dengan 0. Selanjutnya kita menghitung baris kedua. Pada kolom price of heating oil, data X nya 50 dikurangi data minimalnya 50, kita bagi data maksimalnya 80 dan dikurangi data minimalnya 50 sama dengan 0. Dan pada kolom income per household, data X nya 9, kita dikurangi data minimalnya 9, kita bagi dengan data maksimalnya 17 dan kita kurangi data minimalnya 9 sama dengan 0. Dan kita akan menghitung semua data dan akan dinormalisasikan. Langsung saja, ini adalah hasil normalisasi data. Setelah kita mendapatkan jarak yang sudah dinormalisasi, selanjutnya kita akan menghitung jarak Euclidean. Di rumus Euclidean yaitu dxy sama dengan akar sigma n xi dikurangi zi kuadrat. Di sini ada hasil normalisasi dan data uji. Yang selanjutnya akan dihitung jarak Euclidean. Oke, pada baris pertama dxy sama dengan akar 1 data uji ditambah 0 data hasil normalisasi kuadrat, kemudian ditambah kolom income per household 1 pada data uji dikurangi 0 pada hasil normalisasi kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2 atau sama dengan 1,41421356,237. Dan kita hitung semua hasil jarak Euclidean yang sudah dihitung yang berada di sebelah ini. Selanjutnya menghitung bobot distance dengan rumus W sama dengan 1 per D buka kurung X, Z plus 0,5. D, X, Z ini diambilkan dari jarak Euclidean. Semisal pada baris 1. Pada baris 1 W sama dengan 1 per D dalam kurung X, Z plus 0,5. W sama dengan 1 per 1,414213,562, yaitu hasil jarak Euclidean tadi ditambah 0,5, maka hasil dari W adalah 0,5224075. Itulah bobot distance dari baris 1 dan seterusnya. Kemudian menghitung estimasi dengan rumus Y nu sama dengan sigma WI YI per sigma WI. Kemudian dihitung di sini
dan semua perhitungan ini dihitung dari rumus di atas. Maka dapat disimpulkan dari hasil bobot distance yang berada di kolom terakhir dikali income per household dan seterusnya, diukur dari yang paling atas sampai yang paling bawah, dan nanti dibagi dengan hasil bobot distance lagi. Setelah dihitung maka akan menghasilkan nilai 293,5147 dibagi 21,387855507. Maka hasil akhir dari menghitung estimasi ini adalah 13,72343. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang rapid miner akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama, kita membuka rapid minernya terlebih dahulu, kemudian pilih new process, kemudian ambil data latih yang ada di sini, kemudian kita next. Di sini ada atribut, di kolom terakhir kita ganti label, kemudian kita next, kita beri nama data latih, kita pilih lokasinya terlebih dahulu, finish, kemudian kita masukkan lagi data ujinya. Sama langkahnya, di next saja. Ini juga diganti menjadi label, kemudian di next, kita pilih tempatnya, kemudian kita beri nama data uji, finish. Lalu kita drag data latihnya, data ujinya juga, lalu klik KNN. Lalu pilih apply model. Lalu kita drag yang data latih tadi ke tra, data ujinya ke URL. Lalu KNN-nya tadi inputnya ke apply model. Apply modelnya kita tarik ke sini, inputnya juga di bawahnya. Sekarang kita klik KNN-nya, terus data K-nya kita berapa? Kalau saya 22. Kemudian kita jalankan. Jawabannya Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.